Selamat malam. Telat lu pada. Gini, selamat malam Jepara. Selamat malam Lembang. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Oke, selamat malam. Drop time. Ya sudah lah, biar saja. Saya punya kabar gembira dan kabar menyedihkan. Ya. Jadi hitam putih ini luar biasa sekali karena bintang tamu yang kita undang ini pasti memberikan inspirasi. Ya kecuali 1-2 kali lah ya. Ya nggak penting gitu ya. Mau nggak mau diundang gitu. Karena nggak ada bintang tamu inspirasi yang bisa. Jadi kalau Anda diundang di sini dan Anda tidak menginspirasi, jangan pede dulu karena kita nggak bisa bintang tamu. Ya. Tapi biasanya 90% itu menginspirasi. Dan bukan hanya itu, tapi mereka membawa sebuah hasil. Ya, dan itu yang membanggakan. Contohnya, kalau Anda masih ingat dengan Wahyu, nah, Wahyu itu adalah anak yang buat motor-motoran. Yep, itu Ingat? tayang beberapa hari yang lalu. Tayang beberapa hari yang lalu. Dia itu adalah seorang anak yang tinggal di panti asuhan karena ibunya pergi meninggalkan dia di usia 1,5 tahun dan dia akhirnya mengumpulkan barang bekas untuk buat motor-motoran, ya. Dan menariknya adalah setelah dia pulang dari hitam putih, kita kasih lihat dulu deh. Dia tuh yang mana coba kalau Anda lupa. Coba putar yang mana? Ya, kita lihat ya. Ibu saya sudah berpisah. Setelah itu, kakek nenek saya tidak mampu membiayai saya untuk sekolah. Jadi saya dititipkan ke panti asuhan. Ibu udah nggak tahu kondisinya gimana. Ibu ninggalin saya semenjak saya berusia 1,5 tahun. Ibu, saya sangat rindu sama ibu dan ingin bertemu dengan ibu. Saya ingin ibu berada di sini dan memeluk saya. Itu adalah Wahyu, ya. Masih ingat kan Cika? Masih ingat Pak? Baju kamu kok ada gituan sih? Mana sih Pak? Itu apa itu? Bagus Enggak, lagi, ini. ya Allah. Bapak Ama tadi iseng. Enggak. Ini Apa ini? Bapak kan? Enggak, buat beneran. gini. Bapak main di Wahyu. Biar nggak sedih-sedih banget. Oh iya, kita itu sekarang udah kan sedih. tadi Kita lihat harus Wahyu gembira soalnya. Kenapa harus gembira? Kenapa tuh Pak? Karena dari tim kami, dari tim Hitam Putih, kita mendapatkan kabar yang bergembirakan, yaitu bahwa Wahyu akhirnya setelah pulang dari Hitam Putih berhasil bertemu dengan ibu kandungnya. Alhamdulillah. Jadi kayaknya ibunya nonton tayangan ini ya, dan juga Wahyu juga sudah membanggakan ya. Ya sudahlah, apa yang sudah terjadi dulu ya sudahlah ya. Entah kenapa dulu ditinggalkan, saya juga it's not my problem anyway ya. It's not my business. Tapi intinya adalah mereka sekarang sudah bergabung dan sudah kembali bertemu. Dan kita punya videonya ketika Wahyu bertemu dengan ibu kandungnya. So check this out. Ini orang tuanya Wahyu ini. Alhamdulillah mereka bisa ketemu. Alhamdulillah ini menjadi pertemuan yang mengharukan antara Wahyu dengan ibunya Wahyu yang selama ini dia cari-cari di desa Kopi. Oh my God, that is so beautiful. Wow, ternyata bisa ya, akhirnya bertemu kembali hanya karena sebuah tayangan dan akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Dan saya rasa, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa, mungkin nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa. Dan bukan hanya itu saja, karena banyak sekali bintang tamu kita yang merubah hidupnya setelah ada di Hitam Putih. Bukan karena sayanya, bukan karena acaranya, tapi karena keberanian mereka untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dan karena ketulusan hati mereka pastinya. So, congratulations Wahyu. Selamat Wahyu bisa berkumpul bersama ibunda tercintanya lagi. Dan kita akan masuk
masuk ke kabar selanjutnya, mungkin kalau yang ini kabarnya kurang mengenakan. Kurang Pak. mengenakan tapi aneh sebenarnya gitu. Jadi saya tadi pertama kali dengar tuh saya ketawa gitu ya. Ya ini mohon maaf gitu karena tragedi itu bisa menjadi sebuah lelucon sebenarnya. Kenapa? Jadi gini, kalau Anda ingat saya juga punya seorang bintang tamu. Bintang tamunya ini namanya adalah Bapak Juari, Bapak Juari. Nah, Bapak Juari ini ya, Bapak Juari ini adalah orang yang rumahnya itu tertabrak lebih dari 5 kali pada saat itu, ya. Tertabrak lebih dari 5 kali pada saat itu. Kita lihat. Orang ditabrak malah ketawa. Enggak, saya ketawain itu. Astagfirullahaladzim. Lagi si bapak. Udah 4 Pak, kali. ini loh. berita sedih, Pak. Ini ya, tapi ini sedih tapi menarik ya. Kenapa? Karena pada saat itu kita mengundang Bapak Juari ke sini karena rumahnya itu langganan ditabrak orang. Sampai anaknya itu pindah kamar tidur di ruang tamu. Karena rumah itu sudah 5 kali ketabrak sampai terakhir itu adalah truk apa? LPG itu nabrak masuk ke dalam rumahnya. Itu yang kelima. Dan sebelum itu berapa tahun kemudiannya itu 2. Jadi total sudah 7 kali ini rumah ditabrak mobil. Lalu kita undang karena keunikannya ada apa dengan rumah ini gitu ya. Kita lihat dulu ini ketika Bapak Juari ada di hitam putih, coba. Gimana Pak rasanya rumah ditabrak 5 kali? Tadi saya lihat fotonya sampai ada mobil nyungsep. Terus ada apa? LPG. Pada tumpah itu ya? Hah? Pada tumpah-tumpahan. Pada tuh LPG-nya Iya, tumpah itu LPG nya tumpah. kalau kena api keluar Pak. Iya. Iya betul tuh. Loh kok Anda lempeng gitu sih Pak? Anda nggak stres Pak? Enggak. Pada waktu itu kan saya masih bekerja. Ah. Yang ada di rumah kan anak saya. Loh, Jadi Yang ya stres? begitu saya dengarnya ya begitu terkejut, kaget. Karena anak saya di rumah. pertama kali rumah ditabrak tahun 90. Tahun 93. Oh, tahun 93. Oke. Saya belum lahir. Kamu belum lahir? Belum. Berarti kamu cuma ngalamin 2 kali? Enggak, yang parah kan yang 5 kali itu setelah saya lahir. Kurang waktu 2 Loh, tahun. berarti sebelum 5 kali itu pernah ditabrak Pernah. lagi? Pas tahun 93. 2 kali itu. Berarti total udah berapa Pak sebenarnya? Coba dihitung, Pak. 7. Sudah ada 7 kali ya. Udah ada 7 kalian. Wih, luar biasa ya. Kayak hobi ya. Oke. Nah, setelah itu pulang dari hitam putih itu, kita dapat kabar lagi gitu ya. Setelah Pak Juari dan anaknya pulang dari hitam putih, tidak lama setelah itu ya, kejadian lagi. Rumahnya ketabrak lagi. Rumahnya ketabrak lagi. Hanya saja kali ini ada korban jiwa. Jadi ada seorang pengendara motor, seorang wanita pengendara motor itu sampai meninggal dunia karena kejadiannya dia ada di depan pagar rumahnya kalau saya nggak salah. Tapi intinya adalah kejadian lagi dan tertabrak mobil lagi dan sekarang artinya sudah ke-8 kalinya rumah Pak Juari ketabrak. I don't know, it's not fun actually ya, ini nggak lucu sebenarnya, cuman itu sebenarnya bukannya gaib, bukan apa-apa, bukannya rumahnya bawa sial, bukan mistik juga karena rumah ini tuh dibangun dulu sebelum jalan raya ada. Jadi rumah ini memanjang gini, ini rumah ini memanjang gini nih. Ini rumah. Ini sebelum ada jalan raya. Nah, setelah itu jalan rayanya baru dibangun. Nah, jalan rayanya itu satu menuju ke sini, satu menuju ke sini. Tapi si jalan raya yang ada di sini ini tidak ke sini, tapi pas ke depan rumahnya gitu. Dan udah dikasih pelang hati-hati juga sebenarnya. Dan akhirnya karena jalan raya yang baru dibangun itu tidak menyesuaikan dengan posisi rumahnya Pak Juari, akhirnya rumah itu jadi langganan tabrakan gitu. Pada saat kita undang masih 7 dan itu baru berapa lama yang lalu dan sekarang sudah ke-8 kalinya gitu. I think ini kayaknya harus segera diselesaikan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Oke. Jadi itu adalah update dari bintang tamu kami yang ada di Hitam Putih dan kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dan malam hari ini kita juga akan memberikan Anda bintang tamu yang pastinya memberikan Anda inspirasi. I have two guest star tonight. And yang pertama ini adalah seorang anak asal Banjarnegara yang mendapatkan undangan naik haji langsung dari Arabnya. Oke, langsung dari Arabnya. Tapi kita lihat dulu siapakah dia. So, check this out. حج بيت الله الحرام
Tidak pernah terbayang dalam benak Alana Ragil Prasetyo, ia bisa menunaikan ibadah haji dalam umur yang relatif muda, 8 tahun. Tidak hanya itu, ia bahkan bisa mengajak kedua orang tua serta kakeknya berangkat ke Tanah Suci. Undangan melaksanakan rukun Islam kelima ini adalah hadiah sebuah yayasan di Kerajaan Arab Saudi. Sebelumnya, Alana menjadi juara umum dalam Musabakoh Hafiz Quran se-Asia Pasifik di Kota Padang beberapa waktu lalu. Kebanggaan juga tampak di wajah Martono, ayah Alana. Ia tidak menyangka, meski hanya bekerja sebagai sopir serabutan, ia mampu menjadi tamu Allah. Alana mulai dikenal halayak melalui sebuah program di televisi nasional. Menurut rencana, Alana dan keluarga akan bertolak menuju Tanah Suci pada 26 Agustus mendatang. Meski sehari-hari bocah ceria ini selalu menggunakan kursi roda, ia tidak membawa serta kursi rodanya. Semua keperluan termasuk pendamping kesehatan telah disediakan Yayasan Al-Manarah sebagai pihak pengundang. So that's a little story about him. Now let's invite it. Ini adalah Alana Ragil Prasetyo. Apa kabar, Alana? Ibu apa kabar? Silakan duduk, silakan duduk masuk. Alana, Iya. kan tadi lihat Alana dari situ ngelihat Om Deddy kayaknya seneng banget atau kaget atau shock. Enak aja. Ya siapa tahu gitu. Kenapa? Seneng banget. Seneng banget. Kakak saya dari sana. Kakak saya titip salam Oh, kakak kamu titip salam? buat Om Deddy, katanya ngefans banget sama Om Deddy. Oh, Namanya siapa kakaknya? siapa kakaknya siapa? Namanya siapa? Umurnya berapa? Mas Adit. Mas Mas Adit. Agit. Aditya, Mas Aditya, umurnya berapa? Umurnya 17 tahun. 17 tahun. Kelas 2 SMA. Oh, ikut di sini enggak? Enggak. Di rumah? Iya. Nonton? Nonton. Oke, hai Adit, mana TV-nya? Mana TV-nya? TV-nya mah di rumah ya. Mana kamera? Oh, there you are. Hai Adit, how are you? Bilang hai ke Adit nih. Tuh, bilang hai ke kakak kamu di rumah. Iya. Udah ada saya sampein gitu. Udah saya sampein. Oh, udah sampai. Mas Adit udah sampein. Dit, udah disampaikan ya Dit ya. Oke, kita telepon-teleponan ya bro. Oke. Oke, tapi gimana ceritanya? Katanya dapat undangan langsung dari Arabnya. Iya, dapat dari haji dari Yayasan Al-Manarah yang diketuai oleh Syekh Khalid Al-Hamudi. Nah itu bagaimana dipilihnya seperti apa? Yang saya tahu bahwa Alana ini menjadi juara dalam juara umum ya, juara umum di Padang. Padang. Iya. Musabakoh hafalan Quran untuk kategori 8 juz 8 di Padang. Iya. Bulan Juli lalu. Iya. Oke, lalu dari sana gimana caranya bisa tiba-tiba dapat hadiah dari Arabnya langsung? Ya itu kemarin waktu acara itu panitianya dari Yayasan Al-Manarah yang dari Arab Saudi semua. Oh, panitianya dari mereka? Iya, dari MC sampai apa yang pengisi acara, Yuri itu semua dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi semua. Iya. Oke. Oke. Dan menangnya menang juara Kategori 8 juz kan lombanya itu macam-macam Om Deddy. Lombanya itu dari kategori 1 juz sampai 30 juz. Nah ini yang kategori 8 juz. kategori 8 juz. Iya. Oke. Karena dia hafal 8 juz. Hafal 8 juz. Terus tadi juara umum. Iya. Juara umum. Juara umum itu artinya? Ya kalau itu diambil juara umum sama juara 1. Juara satunya ada 3, juara umumnya 1. Oh, juara umum Iya. ada. Oke. Usianya? Usianya tidak terbatas. Oh, berarti bisa melawan orang tua dong? Bisa. Oh ya? Iya. Yang paling muda pada saat itu? Anak-anak. Di 8 juz atau di semuanya? Iya, di 8 juz. Di 8 juz ya? Iya. Nggak, maksudnya ada yang lebih kecil lagi? Nggak ada. Kalau yang lebih kecil lagi kategori 2 juz, 3 juz ada. Oh, tapi yang 8 juz yang paling kecil? Iya, Alana? Alana. Oh, oke, wow. Tapi kok Alana bisa dapat undangan ke sana, gimana ceritanya? Ya, karena yang juara umum itu hadiahnya... Bukan, maksudnya kok bisa dapat undangan untuk ngikutin kejuaraan itu? Oh, itu diundang dari Yayasan Al-Manarah, dulu dari Mas Erwin. Waktu lagi bulan puasa, masih bulan puasa, saya ditelepon suruh mengikuti musabakoh nanti tanggal 10 Juli di Padang gitu. Oke. Dari Yayasan Al-Manarah, Iya. Al-Islamiyah. Memang Alana ini dari kecil diajarkan untuk baca Quran atau gimana? Iya, dari umur, dari bisa bicara. Dari bisa bicara? Iya, saya ajarkan Al-Quran.
Ikra waktu itu. Oke. Kakaknya juga? Kakaknya iya, tapi kakaknya tidak hafal. Kakaknya nggak hafal. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa kan memang ya beda-beda lah ya. Mungkin ini lebih cepat gitu ya menghafalnya ya. Oke. Terus tadi saya lihat kenapa kaki kamu kenapa? Ini dari lahir, Om. Oh dari lahir. Yang ini keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik. Gak bisa apa memangnya? Nggak bisa jalan. Tapi Om lihat tadi jalan. Sekarang udah bisa, Om. Sekarang udah Jadi operasi. Udah operasi. Sekarang udah bisa jalan. Sakit nggak kalau jalan? Enggak. Enggak. Coba pengen lihat jalannya gimana coba. Ke Om Deddy. Oh. Tuh duduk di sini. Ya, up. Nah, oke. Jadi udah nggak pakai kursi roda lagi nih? Enggak. Udah nggak pernah pakai kursi roda? Atau masih pernah pakai kursi roda? Enggak pernah. Udah nggak pernah. Sejak dioperasi udah nggak pernah lagi. Iya, enggak. Pakai tongkat? Enggak. Jadi udah lepas. Iya, dibantu sama saya. Untuk terapi juga kali ya? Oh iya, terapi tiap hari. Iya, sama iya. saya di terapi. Supaya bisa nanti Iya. semakin lama makin lancar. Kalau di rumah sakit 1 minggu 1 kali. Oke, berarti Alana ini tidak bisa jalan sejak usia berapa? Sejak lahir. Ya, kan sejak lahir. Apakah pernah bisa berdiri jalan dulu atau enggak? Belum. Berarti bisa jalannya sejak usia? Ya usia kemarin waktu habis operasi 8 tahun. 8 tahun. 8 Berarti ini tahun. baru pertama kalinya jalan? Iya. Wow, that fast. Cepet banget kamu. Udah bisa berapa lama yang lalu itu, Alana? Waktu bulan itu Juli. Bulan sebelum Juli. Berarti Juni. Juni. Berarti hanya 3 bulan? 2 bulan, 3 bulan? Apanya itu, Om? Belajar jalannya. Belajar jalan? Oh, belajar jalannya dari operasi ya 3 bulan sekarang. 3 bulan sekarang kan? Iya. Wah, tapi udah bisa jalan begini luar biasa banget. Udah siap bisa. berangkat haji dong ya, Bu? Ya, Insya Alana ya? Allah, insya Allah. Nah, nanti kalau berangkat haji gimana nih? Mau bawa kursi roda kan untuk kan susah nanti kalau di sana. Bawa lah ya, insya tetap Allah. ya karena buat jaga-jaga. Iya, nanti ribet di sananya ya. Oke. Tapi ini operasi memang ini masih atau ini operasi pertama, ada operasi lagi? Enggak, ini operasi pertama sih, tapi katanya kemarin ada tindakan lagi besok gitu. Berarti akan ada tindakan lagi? Iya, katanya. Oke, berarti bisa suatu saat bisa saja Alana bisa berjalan dengan normal dong? Insya Allah. Amin, kita doain. Wow, luar biasa. Nah, Om dengar katanya kan dapat hadiah naik haji, ya. Terus katanya dapat tiketnya cuma 3. Itu buat siapa? Alana. 4 Om. Awalnya 3 katanya. Oh iya. Benar ya? Iya benar. Alana buat bapak sama buat ibu. Ya, benar nggak? Sama kakeknya. Sama kakek. Katanya pertamanya 3 doang, terus jadi 4. Iya memang. Iya. Pertamanya 3, terus bapaknya Alam usul saya tidak berangkat aja, yang berangkat bapaknya katanya gitu. Tapi terus dari Sehalid itu udah berangkat semua aja 4-4-nya katanya gitu. Jadi 4-4-nya berangkat semua. Iya, dari Sehalid Alhamudi itu yang Yayasan Al-Manarah. Nah, itu yang ditanggung adalah biaya berangkatnya atau semuanya? Semuanya. Dari Semuanya. kemarin ngurusi paspor. Paspor juga dibayarin? Iya, semua? semuanya. Nanti di sana makannya semua? Semuanya. Semua dibayar? Semuanya. Oh. Sampai pulang. Sampai pulang ya, pokoknya beres aja gitu ya? Iya. Rezeki anak soleh. Hebat. Alana bisa bawa keluarga naik haji. Jika kepengen bisa minta 1 lagi nggak ke panitia? Gimana? Saya nggak. Kamu Siapa apa tahu. neneknya atau apanya? Iya, saya saudaranya, kan kita semua kan bersaudara. Oh iya, ya kalau kan? gitu banyak yang minta abis ini ya. Benar-benar. Tapi ada bapaknya. Bapaknya ada di bangku penonton ya. Mas Ben lagi sampai. Halo Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak rasanya Bapak bisa berangkat haji Ya, karena hadiah yang diberikan kepada anak Bapak? Rasanya saya tidak menyangka sama sekali. Selama ini sih saya sebagai umat Islam, cita-cita sih ada, tapi nggak mungkin lah. Kalau melihat dari saya punya penghasilan, keluarga, nggak mungkin saya menggapai untuk membayar ongkos naik haji. Tapi dengan berkah Al-Quran, anak saya hafiz, insya Allah saya mau menindakkan ibadah haji karena
berkah Al-Quran semata-mata. Dan Anda bangga dong sama anak Anda, Pak? Bangga kedua-keduanya, Om. Ini saya pertama bangga pada ibunya yang melahirkan, walaupun secara fisik itu ada keterbatasannya, tapi dia bisa menciptakan anaknya menjadi hafiz, penghafal Quran. Gitu. Dan keduanya kepada anaknya yang cerdas, insya Allah. Gitu. Saya tertarik dengan kata-kata Anda tadi, very interesting. Tadi saya nanya Anda bangga pada anak Anda kan, lalu kan Anda langsung menjawab, Anda langsung dengan refleks menjawab bangga pada dua-duanya. Betul, itu jawaban Betul, Anda. betul Ya jawaban Anda. Iya, ya? Oke. Artinya kakaknya tadi saya nanya sama ibu, kakaknya gimana belajar di? Oh, kakaknya nggak hafal malah Al-Quran gitu. Tapi Iya. tapi buat Anda apapun kelebihan dan kekurangan, tetap Anda bangga karena itu adalah anak Anda, betul? Betul, Betul ya? betul. Apapun itu ya? Apapun itu. I like that, that's good. Pertama kali dapat hadiah itu gimana Pak Anda rasanya? Ya kebetulan tadi itu yang dikatakan sama istri saya, itu betul. 2 bulan menjelang ada musabakoh yang ditempatkan di Padang, musabakoh tingkatan Asia, itu kebetulan dari seseorang, Pak Erwin namanya, tiba-tiba mengontak keluarga saya atas nama Hafiz Indonesia, Alana, Untuk supaya ikut ke... untuk ikut. Tadi Bapak ketika cerita pertama kali, saya ngeliat kayaknya Bapak agak sedih. Kenapa Pak? Sedih saya untuk mengungkapkan, tapi di dalamnya Om, saya kebanggaan tersendiri. Saya bisa terangkat menjadi calon haji. Saya ingin Bapak ngomong sama Alananya aja deh, kalau begitu deh, kamu. Up. Okay, there you are. There. Alana, Tolong Pak. saya terima kasih sekali ya Alana atas prestasi kamu, atas kepintaran kamu. Bapak jadi bisa naik haji. Terima kasih ya nak. Semoga kita bisa jalani sama-sama nanti di Arafah sana. Terima kasih sekali lagi ya Mak. Alana mau nyampein apa ke papanya? Ke Bapak mau ngomong apa Alana? Alana mau ngomong apa ke Bapak? Semoga kita bisa menjalani haji bersama-sama. Iya, amin ya Allah. Oke dan. That's beautiful itu sudah. Kalau saya perpanjang lagi kayaknya nggak akan seindah ini. Kita lanjut saja setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Baik, saya masih ada 1 orang bintang tamu lagi dan saya yakin juga ini akan memberikan Anda inspirasi yang menarik. Ya. Ini adalah seorang tukang beca. And then of course the question is why it's become interesting, because well you need to see this first. Check this out. Nono Siswanto sehari-hari adalah penarik beca. Bapak berusia 63 tahun ini tinggal di Kampung Babakan, Cipakat, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan tahun ini Nono melaksanakan ibadah haji setelah menabung selama hampir 11 tahun. Nono berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya Iis Gandawati. Memang bukan hal yang mudah mengumpulkan uang untuk bisa berangkat haji, namun semangat Nono begitu keras. Dari pekerjaannya menarik beca, setiap hari ia menyisihkan uang sebesar 10 hingga 20 ribu rupiah. Tahun 2011, Nono memutuskan untuk mendaftar haji setelah uang muka terkumpul hampir 9 juta rupiah. Salah satu kebiasaan Nono saat bekerja adalah tidak pernah menetapkan tarif setiap mengantar penumpang. Tanggal 24 Agustus nanti, Nono dan istri akan berangkat ke Tanah Suci.
perjuangan yang berbeda, tapi mencapai hasil yang luar biasa dan sama. Jadi langsung saja kita tanya bagaimana perjuangannya. Ingat, Bapak ini adalah seorang tukang beca. So it goes to basic, if someone else can, then you supposedly can too. Oke, langsung saja ini adalah Bapak Nunu dan Ibu Is. Oh, that's so romantic. Teng teng tereng, teng teng tereng, Gini, Bu. teng Ya, tereng, silakan Ibu. tereng, teng teng teng. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Bapak? Luar biasa sekali. Silakan Pak. Oh, Bapak. Happy Dari ketemu Sulawesi. sama ibu di sini. Ibu lihat di TV sampai nangis banget, Ibu. Waalaikumsalam. Meni romantis ninggalin nate meni siga Romeo and Juliet. Makasih. Makasih, Puntennya ieu mati Bandungnya. Tasik, Tasik Singaparna. Oh iya, ya Ibu ngomong aja terus kita nggak ada yang ngerti Bu ya. Oke, Pak ini menarik sekali Pak. Tadi saya nonton videonya juga ya. Terus di situ diceritakan bahwa Bapak ini pekerjaannya adalah sebagai seorang tukang beca. Iya. Jadi itu murni pekerjaan Bapak atau itu ada pekerjaan lain atau hanya dorong beca? Ada selain beca ada nyuci mobil. Nyuci dua, mobil? Ya. Nyuci mobil juga? Iya. Oke. Dan nyuci itu kalau kotor kalau nyuci itu. Oh iya Pak, kalau bersih jangan cuci Pak. Iya. Ya benar. Lah ya kalau nggak hujan kan nggak kotor, hanya dilap-lap aja. Hanya dilap. Iya. Oke, berarti itu nyuci mobilnya siapa itu Pak? Kepala sekolah SMP. Kepala sekolah. Haji Mansur. Haji Mansur. Oh, jadi memang ada pekerjaan tambahan. Iya, Kalau ada- Ibu sendiri? Ada 2. Kalau Ibu sendiri? Ibu sendiri ya suka disuruh-suruh sama keluarga pesantren Cipasu. Oke, pokoknya serabutan lah ya gitu ya. Iya. Serabutan lah ya. Iya, Betul. iya. Tapi sekarang ini pergi naik haji, uangnya dikumpulkan dari Dari hasil berdua gini. Ya. dari hasil berdua? beca yang serabutan itulah, yang lap-lap, ada yang nyuruh, Dikumpulin. ada yang nyuruh mikul lemari kecil untuk ke Kalau kobong gitu. ke asrama. Ke asrama, Kalau ke ada santri. santri baru, Ada santri baru. ada yang nyuruh orang Oh, tuanya oke. santri Pokoknya gitu. apapun lah itu Iya, ya. iya. Nah, ini naik haji ini saya kurang tahu tadi soalnya. Apakah ini sudah dapat jadwal keberangkatannya atau belum? Udah ya. Oke, kan kadang-kadang kan kita mau naik haji walaupun Iya. uangnya ada tapi berangkatnya Iya. susah gitu, Iya, lama betul, gitu. betul. Ini kapan berangkatnya kalau boleh tahu? Tanggal 24 Agustus. Oh, bentar lagi dong. Iya. Iya. Wow, oke. Daftarnya kapan? Daftarnya tahun 2011. Tahun 2011 berarti Iya. daftarnya 2011. Iya, Nah, daftar itu langsung bayar atau gimana waktu itu? cicil. Kan ada dana talang. Ada dana talang. Ada dana talang. Iya. Oke, berarti Anda bayar uang mukanya dulu dan Iya, sebagainya. iya, Terus iya. masih ngumpulin uang buat Iya, buat untuk tambahan. melunasi. Buat tambahan. Iya. Genjot terus, genjot. genjot terus Iya. ya. Genjot terus. Sama Semangat. Tambah Tapi itu semangat. nambah semangat dong ya. Iya. betul. Karena punya tujuan. Iya. Iya, itu betul. Ya, dan udah dilunasin ini semuanya. Alhamdulillah. Sudah dilunasin semuanya, tinggal nunggu Alhamdulillah. berangkat doang. Iya. Oke. Alhamdulillah. Pengen tahu Bapak Ibu dari hasil narik beca ngumpulinnya tuh menyisihkannya teh nabungnya teh sabaraha berapa? Nah, begini. Kalau saya kan hanya cari ya. Dia berdua lah carinya. Saya kasih, tiap dapat kasih. Ya uang rokok mah saya cari lagi dari luar gitu. Kadang-kadang minta sama orang gitu. Teman-teman lah gitu. Kalau merokok, Bareng-bareng gitu, iya kita sama-sama buat lah. rokok, Ada. kopi mah. Gitu kan. Kalau penghasilan si bapak dikasih sama ibu. Ini semuanya. Ibu saya- yang megang. Yang ngelola ini. Tuh. Jadi saya bangga sama istri saya. Bisa menyimpan uang, menyisihkan sisa makan sama jajan anak saya. keperluan ke sekolah. Ini peran saya. Alhamdulillah. Ini. Nah, kalau Bapak uang rokok, uang apa itu gimana, Pak? Enggak. Pokoknya saya nggak tahu itu. Saya Nggak minta lagi ke cari ibu. lagi saya Oh, sendiri. Bapak mah cari lagi gitu Iya. ya. Tapi kalau Nggak dari mau beca- ganggu itu. kalau dari Kalau udah beca, dikasih sudah ke jadi ibu, dapat beca, nggak kesini minta semua lagi, gitu. pokoknya yang dari beca semua ke ibu gitu ya. Ke ibu. Kalau Bapak butuh yang lain mah cari Nah, lagi. carilah. Cari. Saya nggak berani minta lagi, nggak malu. Nggak pernah. Karena nggak apa? pernah Malu minta apa takut, Pak?
Enggak, malu. Malu ya? Iya. Sudah dikasihkan dipinta lagi, malu. Udah dikasih minta lagi Iya, ya? malu. Benar. Malu biasa saya. ini. Malu sekali. Iya, iya, iya. Walaupun suami istri tapi malu saya. Iya, Nggak pernah minta. Tanya aja, enggak bohong saya. Murni saya, enggak bohong enggak. Luar biasa. Ibu kan ini bapak tuh mengais becak ya. Iya. Nah ini ketika mengais becak ini berapa uangnya dapat berapa ini dari hasil kayu becaknya itu? Kadang-kadang 20.000, 30.000, 50.000 dapat, 100 juga pun dapat kalau ada sampingan. Sampingan dari yang lain. Yang lain sehari itu misalkan udah narik beca, lagi ngetem, ada yang nyuruh ngebenerin kompor, ada yang nyuruh ngebenerin kran, Oh, Bapak ada bisa yang semua? iya, Insya ada Allah, yang insya nyuruh Allah, insya Allah. apa itu tadi? Anterin lemari ke asrama, itu ada ada tambahan, dapat 100 juga satu hari. Benerin kompor bisa Pak? Kompor gas gitu. Bisa tuh, Pak? Iya. Kayak MacGyver ya, luar biasa loh. Oke, Belajar. tadi kan Anda mengumpulkan uang nih. Berarti nyisihinnya gimana kan? Misalnya setiap hari disisihkan kah? Harus berapa duit gitu? Gak tentu, karena ibu tiap hari dikasih sama si bapak, dipegang sama ibu. Nanti 1 bulannya sisa makan, sisa keperluan anak sekolah, sisa jajan ya ibu tabungin. Anaknya ada berapa? 3. Anak ada 3, semuanya Iya. sekolah ya? Yang 2 udah rumah tangga, yang 1 sekolah kelas 2 man aliyah. Mana man yang satu? Tipasi. Itu yang Nggak baju kelihatan hitam. ketutupan kamera. Ini deket kerudung kuning, Kuning. di bawah. Cik, senyum nu lebar yang merasa anaknya. Saya nggak Dadah, kelihatan lagi. aku dadah. Om Dedinya nggak kelihatan Om Dedi. Oh, yang pakai baju merah bukan? Bukan ini yang hitam. Yang mana? ini. Oh itu, sampingnya? Iya. Ih. Oh, ya ketutupan kamera dari sisi saya. Oke. Iya, Ibu katanya waktu pas daftar haji, daftarnya pakai receh. Lah, malu. menipu dong. Begitulah. Malu. Begitulah, Neng itu. Malu bapaknya. Uang receh ya. Ini lucu, Bapak. Ya pakai uang receh yang penting halal ya. Iya, Yang penting ada nolnya. Yang penting ada nilainya ya, Bu ya. Nolnya. Terus awalnya juga katanya yang mau berangkat haji itu cuman ibu, tapi disuruh sama anak-anak sama bapak aja biar bareng gitu. Gini Betul. ceritanya, Sok Neng. ibu yang cerita. Si bapak pulang pengajian biasa bapak-bapak malam minggu. Waduh. Iya, malam minggu pengajian gitu, Iya. terus pulang ke rumah. Datang-datang langsung gini, bilangnya, manggilnya gini, udah biasa, Nyi, punya uang enggak kalau bahasa Indonesia ya? Kata ibu, datang-datang nanyain punya uang buat apa? Ada pengumuman di pengajian, ada dana talang hajian, kalau punya uang 5 juta bisa daftar hajian, bisa dapat porsi katanya. Nah, kata si bapak gitu. Emang gampang nyuruh daftar hajian, bapak teh kerja apa? Kata ibu, cuman tukang beca. Ya insya Allah kalau mau sok silakan sendiri. Bapak mah enggak, kenapa? Ya udah nyai aja gitu. Ya udah gitu-gitu. Minggu kedua gitu lagi, nanya gitu lagi sama. Minggu ketiga, Pak, abdinya kalau bahasa Sunda, saya nggak sanggup naik haji sendiri, bukan ke Wali Songo. Kalau ke Wali Songo ya sendiri juga nggak apa-apa. Kalau bapak siap ya bareng-bareng daftar naik haji insya Allah. Ini belum kepikiran. Terus saya nelpon sama anak yang pertama, teh bapak nyuruh naik haji ke mama tapi sendiri. Mama enggak mau, mah jangan. Teteh juga enggak ngizinin kalau sendiri, tapi kalau berdua sama bapak ya diizinin. Telepon ke anak yang kedua, si bapak nyuruh naik haji ke mama tapi sendiri, jangan. Oge enggak ngizinin, kalau berdua ya ngizinin. Gitu kata anak-anak. Terus bapak nanya lagi minggu depannya pulang haji lagi, Nyi siap enggak? Kemana? Ya daftar hajian. Nah bapak, ya kalau siap sama bapak iya, ayo bareng. Enggak ada jawaban. Seminggu kemudian nanya lagi gitu. Yang tadi, kalau siap iya bareng.
bilangnya gini kalau bahasa Sunda mah. Ya, kalau bahasa Sunda mah miluan aja. Miluan wae, ikutan aja, atau kalau bahasa Indonesia ya ikutan aja. Ya Pak, terima kasih Bapak udah mau bareng. Sekarang tinggal semangatnya mau bareng naik haji ya. Insya Allah semangat, berdoa berdua, mudah-mudahan doa berdua dikabul. Udah niat naik haji, insya Allah besok mau ketemu sama bimbingan naik haji KBI Haryadul Janah Al Amin langsung. Besoknya nanya-nanya ke rumah Pak Haji Asep Dedi. Ya gitu yang tadi ya mau katanya ya silahkan Ciis gitu bilangnya, ya silahkan Ciis, makasih. Maunya gimana? Dilihat itu brosurnya lihat. Ciis ini ada yang 5.400.000 pendaftarnya, ada yang 9.600.000. Ciis pada mau ngambil yang mana? Kata Pak Haji Asep Dedi. Langsung berdua nih ya? Iya, langsung berdua. Pak Haji, saya punya uang cuma 15 juta. Oh iya cukup, pendaftaran buat berdua. Kang Nunu ngambil yang 96, Ciis ngambil yang 54. Akhirnya berdua bisa ya? Iya, akhirnya berdua bisa. Ya, intinya mah gini ya, kalau mau berangkat mah berangkat berdua, kalau enggak usah berangkat gitu ya. Iya. Betul ya, Pak? Iya, Betul. iya. Oke, tapi ternyata terlaksana gitu ya. Nggak mau. Nggak mau. Oke, baik. Luar biasa. Saya potong dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya tadi belum selesai dengan Alana nih. Alana juga katanya selain naik haji tapi diajak juga sampai berkunjung ke Eropa dan Afrika. Benar ya? Dan di Afrika ini Alana akan menjalankan operasi kedua nanti dan perawatan secara gratis juga. Jadi di operasinya nanti di Afrika ya, betul? Ya. Kan kemarin di Padang itu acaranya dalam lomba itu Musabakoh kan acaranya pertemuan dai seluruh Asia Tenggara, Afrika dan Eropa. Nah, terus di situ kan berdatangan dari arah Eropa, dari Afrika, dari Asia Tenggara dan dari Timur Tengah itu dari Arab Saudi. Nah waktu pengumuman hadiah Alan itu kan ada orang Eropa itu cara Indonesianya kiai apa ya? Dokter. Iya dokter, profesor dokter apa? Terus dia bilang Alan disuruh jalan, katanya gini, nanti kalau habis naik haji jangan dulu pulang, nanti mau ajak ke Afrika jalan-jalan, mau menjalani operasi itu bisa jalan secara normal, kata dokter itu begitu. Oke, kita doakan ya, mudah-mudahan nanti Ya, pulang dari haji, pulang dari Eropa Afrika, pulang sudah bisa berjalan dengan normal ya. Oke. Dan kalau tidak salah, Alana ini salah satu kontestan yang ikut acara Hafiz pada saat itu, betul nggak sih? Hafiz Indonesia. Betul ya? Betul. Dan setelah dari sana ada perubahan kah? Iya banyak sekali perubahan. Waktu itu kan kondisi keadaan ekonomi saya ya seperti itulah. Terus setelah Alan jadi Hafiz, banyak orang mengenal Alan dari seluruh penjuru. Malah sampai ke luar negeri, ada orang Kuala Lumpur juga mengenal Alan. Terus dia minta video callan sama Alan, undang Alan. Terus dia minta nomor rekening, terus dia gitu. Nah terus ya dari berbagai macam penjuru. Berbagai macam penjuru. Iya. Okay. Terus sekarang alhamdulillah dengan adanya Alan jadi Hafiz, ya semua membaik. Semua berubah menjadi lebih baik ya. Interesting. Ada satu lagi yang lebih menarik, yaitu tentang kebiasaan Pak Nunu. Jadi walaupun beliau ini berhasil mengumpulkan uang selama 11 tahun untuk naik haji bersama dengan istrinya, however, saya dengar bahwa kebiasaan Anda adalah Anda tidak pernah menetapkan tarif untuk penumpang becaknya, betul? Iya betul. Jadi kalau orang mau naik becak gimana? Sengasinnya. Sengasinnya aja. Kalau orang aslinya kedikitan? Ya enggak Ya nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa juga gitu? Nggak apa-apa. Kenapa tidak ditetapkan tarif, Pak? Saya kan sudah ikhlas dari dalam hati saya.
Tapi kan buat makan juga, Pak. Iya, buat Iya, makan. penting Tapi barokah. saya yang penting kan ada Barokah. isinya dari sana, dari Barokah. atas. Itu aja Kalau intinya. ada gitu. yang jauh, Pak, terus bayarnya cuma 5.000 itu gimana? Gimana? Ada apa-apa, ada apa-apa. Walaupun PP juga, Ikhlas. ikhlas aja. Itu aja. Intinya Hati itu aja saya. barokah. Yang penting barokah lah saya itu. Ini menarik loh ya, setiap kali Bapak ngomong, ibunya pasti ikutan ngomong ya. Dan bapaknya bilang, oke, nggak apa-apa, saya mah ikhlas. Ibunya bilang, oh ikhlas, yang penting ikhlas. Ibu, yang capek mah bapaknya, Bu. Ibu mah di rumah, bapaknya capek. Iya. Oke, saya pengen tahu dari bapaknya. Tapi ikhlas ya, Pak ya? Ikhlas. Ikhlas ya, tapi intinya akhirnya ending-endingnya adalah Ya. membawa berkah juga ya. Ya, Oke. itu berkah. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat mereka semua, luar biasa. Dan yang pasti adalah Anda saat ini telah melihat adanya sebuah kemauan ya. Kalau Anda punya mimpi, pastinya Anda harus punya kemauan dulu untuk mencapai mimpinya ya. Most people have a dreams, but they don't know how to achieve it because they don't even care how to achieve it and they don't know how to achieve it. So, salah satu jalan mencapai mimpi Anda adalah Anda harus keluar dari zona nyaman Anda, tapi Anda harus merasakan tetap nyaman melakukan itu. Saya yakin kok yang namanya mengayuh beca itu ya capek pasti ya kan, nyuci mobil tuh capek, semuanya juga pasti capek ya. Tapi if you want to change to be better you, then you have to be willing to be uncomfortable. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.